Ditambah lagi Permendagri sekarang masih mumet antara Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Bangda. Keuda di bawah di Pusdatin ya. Kemudian dengan Bangda itu dua mazhab, dua sistem yang berbeda sama sekali, dan kita bingung mau ikut yang mana. Direncanakan tanggal 10 nanti semua kepala Bapedasa Indonesia masalah Indonesia dikumpulkan di Jakarta untuk diberi penjelasan. Nah, kita masih menunggu itu. Karena teman-teman OPD juga masih bingung memasukkan programnya seperti apa masih mengacu RPJM atau sesuai dengan Permen 90. Kalau kegiatannya harus berubah. Jadi kami Bapeda sudah melakukan pemetaan dengan program yang RPJM, kegiatannya yang mirip dengan itu kita petakan, ada juga banyak yang berubah. Contoh yang tadinya kegiatan di bidang perencanaan itu kemudian dipecah di bidang-bidang yang lain. Nah itu saya tidak bisa bayangkan OPD lain monggo dicermati betul karena mau nggak mau kita harus melakukan itu. Ya, jadi satu regulasi di masyarakat sendiri yang harus kita cermati. Kemudian tantangannya tadi Pak Arif sudah sampaikan tahun depan kita menyusun RPJM. Tahun depan merupakan akhir RPJMD, akhir perjalanan RPJMD. Karena RPJMD utama Magelang itu 2016-2021. Betul, Paripurna Magelang periode 2016-2021 berakhir pada tanggal 16 Februari 2021. Karena dulu Pak Sigit Buwin dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Nah, namun RPJM-nya itu berlaku sampai dengan tahun 2021. Sehingga target-target yang ada di RPJM itu kita masih punya setahun lagi ya dari perencanaan 2021 untuk kita capai. Nah itulah. Nah, sehingga tahun depan sangat strategis. Kemudian tahun ini kami sudah mulai menyusun rancangan teknologi 4, tinggal nanti ketika sudah ada wali kota terpilih pada bulan November tahun ini kita sesuaikan dengan visi-misi wali kota terpilih. Nah, ini jadwal yang sudah cukup ketat. Hari ini tanggal 5 kita konsul publik. FGD sudah kita laksanakan sejak tanggal 3 Senin kemarin secara maraton. Pagi-pagi nanti kita membahas persampahan. Besok lokasi dan kemudian di saat MKSP hari Senin nanti kampung teduh. Ya. Jadi ini kemudian 11, 12, 13 insya Allah musrem banyak kecamatan ya Pak Camat ya. Saat ini sudah mulai pramusrem di kecamatan. Hari ini kalau tidak salah pramusrem di selatan. Perlu juga kami informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa tahun ini 3 kecamatan juga melaksanakan musrem khusus anak. Jadi kemarin di selatan ya, itu tidak dimoderator ya anak-anak, yang memimpin apa ya anak-anak, yang bertanya juga anak-anak, yang menjawab orang tua. Mbak Ibu dijawab mana anak-anak. Ini merupakan salah satu terobosan ya teman-teman di P4KB bisa menambah poin di nanti penilaian anak. Jadi melibatkan anak sejak perumusan kebijakan ya. Mulai tahun ini kalau kita di 3 kecamatan sudah terlaksana. Kemudian musrem bank RKPD insya Allah 24 Maret 2 hari Senin dan Selasa, tanggal 25 Maret libur hari Jumat. Jadi kita ambil waktu cepet. Minggu Prei, Senin Selasa yang bergawe, Minggu Prei. Rekaman RKPD 31 Mei kita harapkan seperti itu karena itu tidak boleh mundur setelah ini tadi punya disampaikan kita kuat PPA sebagainya. Nah di sini lah kita lagi dalam proses finalisasi ranwal sudah selesai ya. Kemudian ini nanti menuju ke sini menyusun rancangan RKPD. Rancangan RKPD sebagai bahan musrem. Dari sini ke sini itu membutuhkan beberapa proses diantaranya konsultasi publik, kemudian FDD, nantinya ada forum OPD, rancangan Renja. Jadi setelah ini teman-teman OPD segera menyusun rancangan Renja mengenai nomenklatur yang menyesuaikan dengan Permen 90. Namun programnya itu kita sambil jalan kita ikuti perkembangannya. Jadi kita masih dalam kondisi kebingungan. Jadi semua kepala Bapeda Indonesia itu bingung semua, ya. Termasuk saya juga bingung. Jadi dalam rangka kebingungan. Namun prinsip esensinya harus kita jalankan. Ya. Tinggal wajahnya nanti ya kita sesuaikan.
ini kebiasaan kami melaporkan perjalanan dari RKPD sampai dengan APBD khusus untuk kelurahan. Jadi kita lihat di bawah RKPD pada saat perancangan RKPD seperti ini, ya totalnya. RKPD seperti ini, APBD seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil musrem itu semuanya bisa terakomodir sama dengan APBD. Kami bisa menunjukkan rinciannya. Kemarin sudah kami share ke 3 kecamatan ya, untuk di-share ke Pak Lurah tentang hasil yang diakomodir sama dengan APBD. Nah ini adalah sejak 2-3 tahun terakhir ini kami selalu memaparkan hasil konsultasi publik baik dengan umum maupun dengan lansia dan anak-anak yang sampai dengan terakomodir sampai dengan sekian. Ringkasnya seperti ini. Jadi ini pertanggungjawaban kami ya. Dan hasil ini pun masukan dari Bapak Ibu sekalian pun tahun depan akan dipaparkan oleh calon kepala bagian nanti ketika konsultasi publik. Kalau beliau tidak mengeluarkan sapi dan jiwa ini. Ini saya sudah ada balik. Tambah. Nanggung kayak apa? Jadi ringkasnya seperti ini beberapa hal, kemudian sudah kami tidak lanjuti sampai dengan OPD-nya seperti ini. Dan ini semua ada di anggaran. Ya. Ringkasannya seperti ini. Sebagai contoh, tahun lalu ada yang mengusulkan, Pak, ayo ke Magelang lagi. Tuh, tahun ini kita ada event namanya Muncak Serius, ya, Magelang. Modern cerdas, data religius, 46 event dan mungkin masih bertambah lagi dan sebagainya. Kemudian ada usulan, Pak, kampung tematik agar dikembangkan. Ya, waktu itu kemudian melalui bidang ekstrasil kita merancang namanya kampung teduh, kampung tematik terpadu dan hijau. Ya. Dan sudah ada 3 pilot project di 3 kecamatan. Nanti hari Senin kita ya. Kampung-kampung tematik merupakan salah satu andalan, salah satu bentuk Kota Magelang dalam menangani kawasan kumuh atau menjaga biar tidak muncul perkumuhan dan kita mengembangkan dengan tema-tema seperti itu. Ini beberapa, namun sebelum saja monggo bisa diinikan sampai dengan hari itu. Kemudian review capaian, sekilas pertumbuhan ekonomi kita meningkat dari 2017 kali 5,18, 2018 5,15. Sedangkan per kapita PDSB dari 62 dari 67 juta per kapita per tahun. Ya. Penghasilan rata-rata penghasilan masyarakat selama 2. Rinciannya ada di sini seperti ini. Kemudian untuk pengangguran terbuka dan TPD kita juga turun. TPD kita tahun lalu tahun 2018 4,88, tahun lalu menjadi 4,43. Sedangkan untuk TPA kan memang ada mengalami fluktuasi. Tahun 2018 berapa? 68,64 ya persen, tahun ini lalu 64,62. Jadi ada fluktuasi. Namun TPD-nya tetap trennya menurun. Memang di antara 2015-2017 naik, 2016 memang tidak ada data dari BPS untuk TPD dan TPA. Jadi non applicable begini. Kita lihat saja perkembangannya sekitar tahun 2016. Untuk kemiskinan juga sama. Kita tahun lalu 7,46%. 7,46%. Urutannya adalah nomor 8 ya, 8 Jawa Tengah. Kalau kota kita nomor 4 di atas kita ada Semarang, Salatiga, kemudian Pekalongan, Magelang. Di bawah kita ada Tegal sama Surakarta. Nah, yang menjadi PR adalah garis kemiskinan Kota Magelang itu selalu tertinggi Jawa Tengah. Garis kemiskinan GK-nya selalu tertinggi. Namun persentase penduduk miskin kita selalu menurun. Ini grafiknya seperti ini. Di samping penduduk miskin atau disimbolkan dalam P0, P1 dan P2 juga turun. P1 adalah tingkat kedalaman kemiskinan, P2 adalah tingkat keparahan kemiskinan. Jadi di penduduk miskin penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan itu rata-rata pendapatannya itu semakin mendekati garis kemiskinan. Jadi secara rata-rata ada perbaikan di sana ya, karena semakin mendekati garis kemiskinan. Itu yang disebut dengan P1. Nah ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan grafik ini adalah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi. Kita selalu lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. IPM sama, indeks pembangunan manusia, kita juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional dan Jawa Tengah. Kemudian ini yang menarik sekali,
karena ini terkait dengan Pak Kadi dan Dinas Perkim, capaian penurunan kawasan kumuh. Kita masih punya sisa 18,681 hektar, sedangkan kinerjanya seperti ini. Baseline 2015 kita 121,17 hektar, 2019 tinggal 18,52 hektar, turun 18, sekian, sehingga masih ada sekian 18,861. Target RPJMNAS adalah 0% kawasan kumuh. Namun kita masih terkendala. Di antara 18, sekian itu 6,8 adalah masyarakat yang hidup di secara ilegal di akses PTKI dan sebagainya, sehingga kita belum bisa menjangkau. Nah, ini memang membutuhkan satu penanganan yang terpadu untuk bisa lebih turun lagi. Jadi kita masih punya PR 18,681 hektar. Kita juga mengintegrasikan SDGs ya, atau TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan 17 goal. Ada 3 yang tidak relevan dengan Kota Magelang, yang ke-14, 16, dan 17. Nah, sampai dengan tahun terakhir kita lihat progresnya seperti apa. Masih ada beberapa yang perlu kita laksanakan, kemiskinan, untuk kelaparan dan sebagainya. Mungkin bisa diprogreskan sendiri di handout yang sudah kami hadirkan. Tantangan jelas ada beberapa yang menjadi tantangan kita di 2021. Ya, ini sesuai dengan tema ya. Kita harus mulai siap untuk mengantisipasi revolusi industri 4.0 ya, sehingga penggunaan TIK juga harus selalu menjadi hal yang utama. Pertumbuhan ekonomi juga harus kita jaga di atas 5,5%. Tadi Dewan juga menyampaikan seperti itu. Beberapa konkret Dewan, di antaranya pertumbuhan ekonomi harus dijaga ya. Kita bisa di atas 5%. Sedangkan pemerintah pusat itu menargetkan Jawa Tengah di tahun 2024 itu pertumbuhan ekonomi bisa 7%. Ini memang PR juga bagi kita semua, karena Magelang harus mampu memberikan kontribusi seperti itu nanti di tahun 2024. Visi-misi saya kira yang sudah hafal ya, visi-misi 2016-2021. Kemudian ini kita arah kebijakan tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir RPJM adalah kompetitif bersama mitra. Ini saya kira pada tahun 2016 dirumuskan di ruangan ini ya, Bro. Dan beberapa manusia masih hidup di sini. Di antaranya dulu saya Pak Gus biasa masih ingat. Ya, sehingga ada muncul kata-kata ini Pak Gus, ya kan? Kerja ini ngayomi ada ini koalisi kan ini. Ini padahal keputusan RPJM waktu itu. Dan ini kita bawa terus ya. Mungkin salah satu branding capaian RPJM kita adalah seperti ini. Nah, kita tahap terakhir RPJM tahun 2021 dengan tema kompetitif. Kita ini rumusannya seperti ini, maupun bisa diberikan sendiri. Nah, ini yang ada 6 fokus prioritas dan ada cara untuk mencapai. Dan inilah mohon nanti kami diberi masukan tentang hal ini. Ini masih sifat guidance dari kami, terutama dari warga masyarakat nanti bisa memberikan masukan ini. Bagaimana untuk menjadikan Magelang lebih banyak di kesenangan seperti apa? Itu apa yang harus kita lakukan? Ini baru kami pancingan seperti ini. Nanti Bapak Ibu masyarakat bisa memberikan masukan kami untuk nanti kami tangkap sebagai untuk aspirasi dari masyarakat untuk penyempurnaan dokumen rencana ini. Ada 6, monggo pun bersani sendiri nanti bisa dibahas pada saat nanti. Urusan dan program bulan, ya. Kemudian prioritas. Kita juga harus mensinergikan dengan tema Provinsi Jawa Tengah. Ada 4 Provinsi Jawa Tengah, temanya adalah peningkatan ini yang merah ini dengan 4 fokus prioritas. Nah, ini harus kita klopkan dengan kebijakan daerah kita. Ya. Sedangkan ini adalah dari pusat, ada 7 agenda pembangunan. Ya. Ini masih sebenarnya menjangka menengah, menjangka biar kecilnya. Kemudian Pak Jokowi Widodo ketika pembukaan Musrenbang RPJM nasional pada akhir Desember tahun lalu itu menekankan 5 prioritas: sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Dan ini sudah ditangkap oleh Bappenas dalam bentuk seperti ini. Dari visi presiden, arahan presiden sampai dengan tujuan prioritas. Ini semua harus kita rangkum, kita integrasikan dalam perencanaan kita. Dan itulah PR kami untuk menyusun alurnya seperti apa ya, sehingga kalau dalam bahasa PPD atau dulu APN itu keterkaitan ya Bu ya, keterkaitan antara kebijakan daerah dengan pusat. Kita harus terkait, kita harus nyekor ke sana. Nah kami sudah mencoba untuk menarik, pokoknya masih belum di kesalahan teknis. Nah, jadi keterkaitannya kan masih menunggu RKP 2021 karena RPJM baru disahkan. Ini dengan Prof Jawa Tengah fokus kelas Magelang ini nyambungnya seperti ini. Kita ada 6 ya, 3 nyambung ke fokusnya Jawa Tengah. Sedangkan dengan pusat seperti ini ada 2 fokus kita yang nyambung ke prioritas nasional di 2021 ya. Ini mohon nanti bisa dipahami diperhati sendiri. Namun kami mencoba untuk menterkaitkan lagi, keterkaitannya di mana ya. Nah, PE 6% ya, kembali ke sini. Nah, kita mencoba untuk data nasional. Nasional masih 5 tahun. Jadi kami masih menunggu rencana kerja pemerintah 2021 yang mungkin dalam waktu dekat akan segera keluar. Ini sesuai RPJM, target kita, indikator kinerja daerah. Prediksi kemampuan keuangan, tadi kami sampaikan ini struktur APBD yang lama seperti ini. Dan di sini perjalanan dari tahun 2018 penetapan perubahan sampai dengan tahun 2020 penetapan. Ya. Seperti gambar seperti ini. Kemudian PP 12 strukturnya akan menjadi seperti ini. Pendapatan belanja pembiayaan masih sama. Untuk pendapatan itu ada beda. PAD, transfer dan layanan pendapatan desa. Sedangkan belanja daerah itu belanja operasi, belanja modal atau juga dan belanja transfer. Jadi sudah tidak ada lagi nanti belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah ini pada saat transisi ini kami dengan PPKAD kita bidang anggaran juga cukup direpotkan ya dengan penyesuaian seperti ini. Karena ini harus dilakukan di 2021. Di samping tadi saya sampaikan nomenklaturnya juga berbeda. Prediksi kami untuk 2021 total pendapatan seperti ini. Jadi transfer pemerintahan pusat itu DAUDA ya maksudnya. Seperti itu kita beri seperti itu. Antar daerah adalah Satpol kita prediksi 36,3 M. Kemudian belanja kita masih tentatif ya, arahan sementara karena kita dalam perjalanan kita masih menunggu nanti perkembangan PAD seperti apa dan sebagainya. Pembiayaan nanti biasanya untuk menutup defisit karena biasanya kita selalu defisit antara pendapatan dengan belanja. Nah kita itu dengan pembiayaan yang berasal dari salah satunya adalah perkiraan silpan. Itu sekilas beberapa hal yang masih ringkas sekali karena kalau rancangan awal RKPD itu ada 7 bab dan kira-kira berapa halaman Mbak? 1000 halaman, jadi tidak mungkin kami sampaikan satu persatu, nanti panjangnya bisa dengar kalau saya baca per halaman ya. Maka ini ringkasannya yang sangat ringkas sekali, mudah-mudahan bisa memberikan satu insight bagi panjenengan untuk memberikan masukan bagi kami ya. Secara teknis kewajiban kami untuk meramu segala sesuatu ya yang nanti kami susun menjadi rancangan RKPD untuk kita menentukan. Demikian atas kurangnya mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Bapak Ibu sekalian. Demikian gambaran secara ringkas rancangan awal RKPD tahun 2021 yang pada saatnya nanti kami sangat mengharapkan saran masukan dari Bapak Ibu sekalian guna penyempurnaannya. Nah, selanjutnya untuk komentar yang terakhir ini Ibu Dr. Rutiana Wahyuningsih yang paparannya ini luar biasa karena ada, kalau mungkin nanti Bapak Ibu semua nanti klik itu bisa muncul ada YouTube, ada berita dan sebagainya yang mungkin ya terus terang kalau saya sendiri memang ada yang terlewat gak ngerti dulu ini. Oke, monggo silahkan.
sekalian, selamat sore. Selamat bertemu kembali. Sehat sejahtera kita semua meskipun sudah capek-capek Bapak Ibu ya. Tapi ini salah satu bentuk cinta kita pada kota Magelang atau karena keterpaksaan undangan ya tidak bisa. Nah, kalau kegunaannya sendiri sebenarnya konsultasi publik ini lebih kepada membangun kesamaan bahasa komunikasi. Contoh Bapak Ibu ini, teman saya itu ahli di bidang microwave. Waktu pertama saya dengar, IPA kok microwave ya? Bapak Ibu kira-kira tahu nggak kalau kata microwave itu ketika ibu-ibu yang dengar bayangannya apa? Ya untuk mana sih masakan itu kan ya? Ya ternyata microwave itu adalah alat untuk penginderaan jauh, radar. Waduh banget ya. Di sana ngomong microwave saya tahunya alat masak. Ternyata beda sama seperti kalau di sini Pak Joko mendikot TPT begitu, ada yang di pojok sana TPT itu tempat pembuangan terbatas ya gitu ya. Nah ini gunanya untuk menyamakan bahasa ketika kita sudah paham sama bahasanya akan lebih punya kesehatian yang lebih dekat. Sama seperti teman saya tadi ahli remote sensing gitu. Remote ngerti saya ya sih ngetau ini, ngetau AC itu ya. Ternyata enggak, itu bicara tentang radar, tentang satelit dan sebagainya. Beda belas gitu. Kalau enggak bahasanya enggak sama kan nanti gimana mau berdiskusi bahasanya saja enggak sama. Gitu. Salah satu kegunaannya kita akan menyamakan beberapa bahasa. Pasek sudah mendikot dari sisi normatif, aturan-aturannya, kemudian dari sisi wakil rakyat akan ini usulan-usulannya. Pak Joko dari segi perencanaan akan mempertahankan ini loh, kami punya batasan-batasan seperti ini ya, seperti ini. Nah saya bagian apa? Dan bagian duri-duri saja. Jadi Pak Joko nanti kok peer review, bahasa sehari-harinya peer review itu teman untuk rembukan gitu. Teman untuk rembukan dan komentar-komentar. Monggo tolong sebelumnya Bapak Ibu, nah ini ya kita mendengar temanya tuh kompetitif. Kompetitif itu berarti kan wani tuju gitu ya, berani diadu. Nah kalau orang lain akan mendengar kota Magelang, apa sih yang sebenarnya terpikir? Apa yang memberi makna apa dengan kota Magelang? Kalau yang sekarang udah jauh dan dulu pernah punya mantan di Magelang ya menyatakan Magelang itu ke mana gitu, satu gitu ya. Nah kita akan mencoba melihat Magelang di dalam rekaman. Apa sih yang dipikir kota Magelang itu oleh masyarakat, oleh orang lain di tingkat regional, di tingkat nasional apa? Saya mencoba membuka beberapa, saya klik kata kunci Magelang dari berbagai video. Saya akan mencoba masukkan ke kamar mana video yang bicara tentang isu sosial, video yang bicara tentang isu potensi kota Magelang. Saya mencoba membacanya. Kenapa? Karena itu lebih jujur daripada yang disampaikan Pak Joko mungkin gitu ya. Sehingga saya membaca dari situ. Ada beberapa dan ada yang sudah masuk. Seperti saya lihat view-nya di video itu kan ada view, gitu ya. Ternyata saya membandingkan video yang diupload oleh pemerintah Kota Magelang dengan video yang diupload oleh masyarakat atau oleh grup-grup lain. Ternyata jauh reviewnya. Anda bisa, pasti nggak usah saya jelaskan ya, mana yang lebih sedikit videonya itu saya jelaskan di dalam kita sendiri. Mari kita lihat dulu klik videonya. Yang tadi yang apa Mas? Yang di nah ini ya, kliknya. Ya. Semoga bisa. Tidak bisa. Apa perkewo sama Pak Sus dan perkewo. Coba, yang di Magelang ditanya tentang Magelang, khasnya di mana? Jawabannya di mana? Ini langsung. Benar. Jangan-jangan ada di ruangan ini masih. Ini yang ditanya Magelang itu khasnya apa?
pulang dari apa? Nah, ada yang apa lagi ini? Apa ada yang nggak tahu? Ada yang pernah? Yang boleh apa lagunya nanti boleh dapat hadiah dari Pak Dono. Ada yang belum tahu juga dapat hadiah. Ini icon yang paling sering muncul di berbagai video ketika kata kunci Magelang dimasukkan. Momen Ariel. Nanti boleh nyanyi Bapak Ibu Bapak. Ini aku lagi ngomong dulu. Waduh, kertas ditapunya ini. Ini yang kampung teduh ya Pak, tematik ya. Kampung tematik. Kan kampung warna-warni. Itu bagian tematik ya. Ini yang layak anak mungkin video ini bisa klik bagian ini. Nah ini bisa nyanyi. Belum pernah kenal? Kota Magelang ini kan terkenal sebagai Ada yang tahu di punya tanah sini. Jawa. Jadi center tengah-tengahnya Pulau Jawa di mana dulu Syekh Subagir itu pernah menumbali Pulau Jawa dan bisa ditinggali. Jadi dulu itu ceritanya Pulau Jawa ini kan terkenal dengan makhluk-makhluk gaib yang ganas-ganas. Jadi manusia-manusia yang tinggal di situ sering terganggu atau apa gitu ya, susah untuk ditempati. Dan itu sebenarnya gimana? Dengan kondisi alam yang luar biasa ini paling di dunia, Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling makmur ya, bisa dikata paling makmur gitu kan. Itu kenapa tidak bisa ditinggali gitu loh. Akhirnya kan banyak wali yang datang ke Ini ngomongnya Magelang tapi kaosnya spiritual. termasuk salah satunya Syekh Subagir yang mana sebenarnya namanya Karena kalau kaosnya Magelang gitu ya. namanya itu Syekh Bakir. Nah, tapi oleh orang Jawa disebut sebagai Subagir gitu. Jadi beliau adalah dari Di sampingnya Pak Sis ya Pak. tapi ditugaskan oleh Sultan Muhammad dari Turki untuk meruat, kalau Israel Jawa itu meruat, kalau di Islam itu adalah di mana tuh Taman Magelang itu sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman yang dari generasi Paku Ning Jawa itu di Bukit Di Tidar. Jawa ternyata di mana? hutan sebelah katanya. Baru tahu saya juga. Nah, ini saya ambil dari video yang bicara tentang kuliner Magelang. Bukan saya dari yang ngetropan anak saya. Saya sih nggak bisa berbeda. Anak saya yang membuatkan kompilasi ini. Bukan buat pikir ya Pak Dowo, ini bukan ya, bukan buat pikir ya. Oh Pak Bantu. Nah ini satu-satunya video ketika saya bagian mbak ini, ketika saya kakak kemiskinan Kota Magelang, saya nggak dapatkan video yang lain kecuali ini. Jadi dia cerita ada nenek yang keluarga miskin tapi pantang untuk ngemis gitu. Nah ini kampung blogger, nah ini kampung Aikin. Dua video itu diambil dari tayangan nasional, jurnalis nasional. Kalau di kota ada di paparan saya itu beberapa video yang saya masukkan, Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri di rumah atau di kantor kalau mau dibuka. Kenapa saya memakai ini Bapak Ibu? Saya ingin memaparkan pada Bapak Ibu sekarang ini loh Magelang di benak masyarakat. Ini loh Magelang yang terekam secara nasional. Dan ketika Bapak Ibu lihat klik di views-nya banyak, ada yang 600 sekian, ada yang 500 sekian, dan kalau melihat polanya semakin banyak yang upload itu adalah channel nasional, dia akan lebih banyak dilihat. Hal apa yang kita bisa tarik di sini dari rekaman ini? Ini kompetitif. Kompetitif itu kalau orang Bakulan nggak akan bisa bersaing kalau nggak dikenal, kan begitu ya. Nah, wajah Kota Magelang banyak yang direkam dari situ.
bagi masyarakat, boleh turun lagi Mas? Iya. Ya, ini beberapa yang sampai di sini dulu. Arahan nasional, tapi saya nggak akan banyak ngomong, tadi Pak Joko sudah lanjut saja. Oke. Ya. Apa hubungannya video tadi dengan tabel ini? Ada dua yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Kalau ini segmennya Bapak Ibu dari masyarakat, maka saya akan mengatur Bapak Ibu di era sekarang, mari gunakan semaksimal mungkin media yang ada untuk berceloteh yang itu bisa didengar oleh pemerintah kota. Adik-adik yang suka punya hobi nge-vlog, punya hobi bermedia sosial ya, masukkan di setiap postingan Anda mungkin hashtag yang terkait dengan Kota Magelang. Itu akan menaikkan keterkenalan Magelang. Adik-adik yang melihat fenomena yang bagi adik-adik itu membangun ada keterkaitan dengan misalnya isu-isu publik itu kalau bahasanya Pak Joko, bahasanya pemerintah seperti itu, pemenuhan kebutuhan energi dan mengutamakan energi baru terbarukan. Nah, adik-adik yang lain, Bapak Ibu yang lain kalau lihat, loh itu bisa loh membuat bahan bakar dari sampah, ya bisa dibakar dan pakai minyak gitu. Nah itu masuk kategori ini bisa divideokan, bisa disebarluaskan. Bapak Ibu coba nanti lihat media sosial dengan kata kunci Magelang. Sekarang nampaknya karena saya banyak ngikuti yang Kota Magelang itu, saya ikut itu, yang lagi aktif itu akun Kota Magelang. Tapi saya belum ngepoin itu akunnya siapa dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini agak aktif dan banyak menceritakan tentang potensi Kota Magelang. Nah, misalnya yang aktif di ANA, isu-isu ANA bisa dicantumkan di sana. Itu bagi masyarakat. Dengan cara sederhana itu bisa membangkitkan dukungan masyarakat penuh. Misal kalau di tempat saya itu isu info Tegatan Solo. Info Tegatan Solo itu begitu posting lur iki ono mbah sing wis tuwa ning isih nyambut gawe, nek liwat tulung dilarisi ya lur gitu ya. Saya lihat reply di bawah itu ada tanya ning ndi terus ada lapor aku wis nukoni ini. Nah, ini membangun jejaring sosial melalui media. Hal kecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau dibahasakan Pak Joko itu mengurangi TPT tadi, tingkat pengangguran terbuka. Kalau bahasanya Pak Joko grupnya bulan mungkin itu menurunkan PMKS. Itu dianyomen gitu. Kalau bahasa sehari-hari bisa ngelarisin baik sudah ning pojokan. Itu bahasa sederhananya, tapi bahasanya bulan itu menurunkan PMKS. Kan ini kode saya tadi mikrowave singgung mana si ayam di sini singgung gerakan raga bahasa yang seperti ini. Nah, itu dijembatani di mana? Di media sosial bisa membantu itu di video. Ada yang saya lihat DMPTSP itu videonya panjang, setengah jam muncul gitu. Cerita tentang potensi inovasi, potensi investasi di Kota Magelang. Kalau dia jelasin ya, sudah yang benar gitu ya. Kan kemarin saya lihat, saya bilang dengan anak saya, yang bagian itu tolong di-crop-nya sih membeli deh. Tapi ternyata nggak di-crop. Nah, yang seperti ini, itu kompetitif bersama mitra dengan cara tadi. Bagaimana melibatkan masyarakat? Nah, itu untuk masyarakat. Untuk OPD bagaimana? Ini terkait dengan riset yang kami lakukan. Ini tahun kedua dengan bidang Konsumsi. Kami akan mencoba mengaktifkan media sosial, secara khusus di Facebook ya, di beberapa OPD tertentu akan dikemas dengan bahasa jurnalistik new medianya. Bagaimana membahasakan isu-isu pemerintahan yang mesti nganggo peningkatan penurunan itu ke dalam bahasa yang bisa dipahami masyarakat. Dan yang penting tadi loh, ayo lur dibantu. Itu bagaimana caranya? Itu yang riset tahun kedua yang sedang dilakukan dengan Bapeda dan nanti akan ditindaklanjuti dalam praktek. Itu sebabnya saya menunjukkan ini tadi. Lagu tentang KSB, Kota Juta Bunga, saya klik di YouTube itu ada dua versi tulis lagu. Bapak Ibu ada yang versi lagu Kota Juta Bunga, ada nggak? Jujur saja. Ada. Nah ya, itu. Tapi itu Bapak Joko tahu versi nggak?
dipakai toh Pak untuk senam tiap Jumat. Oh, saya punya itu lama-lama kan apa? Lama-lama akan melekat, lama-lama akan membangun kesatuan gerak gitu. Jadi diperlukan ada icon-icon khusus yang bisa menggerakkan semua. Gitu. Ya. Kalau di tempat kami lagi gila sinergitas, jadi kalau setiap pagi gitu, selamat pagi jawabnya harus pagi, salam sinergitas, katanya gitu. Karena pada kerja sendiri-sendiri kan. Nah itu namanya kalau di yang nasional ini tadi di isu ini tadi ya. Iya, meningkatkan kemajuan dan pelestarian budaya, meningkatkan literasi, inovasi, kreativitas dan pembangunan ideologi melalui seperti ini. Ya Bapak Ibu, itu tentang isu-isu yang bisa dikembangkan. Saya mencoba memotret ini. Kalau ini konsumsinya untuk OPD, mungkin kita akan diskusi satu persatu di situ. Tapi karena ini umum, yang saya ingin garis bawahi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu membangun kepeduliannya, kontak dengan pemerintah kota melalui forum-forum sosial yang kita bisa maksimalkan. Saya itu ikut grupnya Magelang, itu ada Kota Magelang, ada Monggolapor, ada yang tahu di sini Monggolapor Bapak Ibu? Ada. Oh, Pak Sus tahu. Dia tahu nggak sih ada Monggolapor itu? Nggak tahu. Tahu. Ya, jadi sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat yang punya program-program baru. Tapi bagaimana digencarkan? Diklaim saja semua grup yang ada di Kota Magelang ini disatukan. Nah, era yang ada sekarang, kalau secara normatif Bapak Ibu perencanaan Kota Magelang ini JOS. Buktinya JOS apa? 5 tahun berturut-turut 6 tahun itu masuk juara terus di Jawa Tengah. Kurang apa coba? Secara normatif ada. Nah, karena sekarang normatif secara demokratisnya sudah bagus, maka yang perlu ditingkatkan adalah kekeluargaannya. Menjadikan masyarakat ini sebagai bagian keluarga, betul. Sehingga keluh kesah yang tidak tersuarakan pun bisa didengar. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, itu melalui suara-suara yang dicuitkan, lewat semua bentuk cuitan di media sosial. Nah, untuk kelompok keluarga yang masyarakat kurang masuk kategori keluarga miskin menurut versi data pemerintah, saya garis bawahi ya, menurut versi data yang masuk pemerintah, beliau kurang aktif nggak bisa akses di media sosial, tapi putranya mengakses. Penelitian yang dilakukan di Diskominfo itu tingkat kepemilikan HP di Kota Magelang itu penetrasinya sampai 42 sekian %. Hampir dikatakan semua punya dari sampel keluarga, tapi yang pegang putranya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini termasuk strategi yang bisa ditempuh oleh OPD. Perlu kepekaan OPD untuk melihat kondisi. Kalau orang tuanya tidak bisa pegang, oh ya kalau begitu yang banyak disentuh generasi mudanya, anaknya yang diintervensi. Kalau dari paparan Pak Joko, Bu Tias tadi kata kuncinya sampah. Ini masalah. Tadi selintas saya kemudian terpikir, saya akan mencoba nge-track, akan saya jadikan tugas mahasiswa saya untuk nge-track isu sampah itu seberapa digaungkan di Kota Magelang. OPD program kerjanya yang berbau-bau mengurangi sampah siapa saja. Kata sampah banyak didiskusikan di masyarakat seberapa banyak, yang tercover oleh media dan media sosial itu seberapa. Kalau itu benar menjadi isu, maka itu harus digaungkan terus-menerus dalam segala bentuk bahasa. Tentu lihat di depan Bapak Ibu sudah tidak ada aqua plastik kan. Perjuangan berapa lama untuk mengganti ini? Sekarang sudah mulai nampak di depan sudah botol. Di tempat kami juga. Kemarin begitu ada tamu semua yang itu apa namanya aqua plastik dijelit-jelit gitu, diganti gelas. Supaya dikatakan bahwa instansi ini sudah green campus begitu. Butuh waktu berapa lama untuk memaksa itu dan semua digembar-gemborkan melalui semua media. Ini yang diperlukan Pak. Jadi saya garis bawahi untuk tema tahun ini saya melihat penyamaan bahasa itu yang diperlukan. Kalau satu isu itu memang digaungkan di semua lini dengan berbagai ragam bahasa.
Kalau ngomongnya di OPD berarti tingkat ditanganinya sampah gitu ya, ketersediaan sarana prasarana sampah. Tapi kalau dengan ibu-ibu di PKK mungkin bunyinya bagaimana ya sampah ini menjadi sesuatu yang mulia gitu ya. Dan bagaimana ya supaya sebisa mungkin keranjang sampah kita lama penuhnya gitu. Nah, berbeda tapi diserang dari semua lini gitu Pak. Nah, yang turun lagi bisa lihat. Yang paling potensial ini ya kuncinya di sini transformasi digital. Kayaknya sekarang berujung ke sana semuanya, mau tidak mau akan diolah di sana. Bapak Ibu kalau nanti ngeklik salah satu video yang saya sertakan di situ, kampung blogger kok disanjung sangat tinggi, kampung IT juga, konon kabarnya bisa berpenghasilan 2 juta, 4 juta kenaikannya. Nah, saya belum pernah secara pribadi bersentuhan di kampung itu. Saya nge-track dari semua isu yang ada di PJ. Nah, ini kan kekuatan Kota Magelang. Bagaimana ini bisa dimaksimalkan? Nah, kalau dengan OPD mungkin nanti saya bisa menyampaikan yang lebih detail. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian, adakah di sini masyarakat yang belum kenal ini kampung blogger? Apakah Bapak Ibu ada yang belum kenal kampung IT? Barusan saya dengar katanya sekarang agak siap begitu. Nah, kenapa? Kalau pada juga tadi di video ada dapat penghargaan dan sebagainya. Ini sebenarnya potensi. Adik-adik yang siswa yang anak remaja itu sangat potensial untuk membranding dan sangat potensial untuk menjadi sasaran tadi tumbuhnya ekonomi yang berkualitas. Karena sekarang ada jargon begini, calon menantu idaman adalah wirausaha. Kalau dulu kan calon menantu idaman itu PNS, sudah lewat masanya. Sekarang calon menantu idaman adalah wirausaha. Oh, mertua idaman. Iya. Itu. Nah, kalau ini digaungkan terus, maka akan mempengaruhi cara berpikir. Nah, siapa yang menggaungkan ya? Semua OPD ya, semua tokoh masyarakat, Bapak Ibu anggota dewan. Jadi arahan-arahan yang menjadi targetnya misi daerah itu, ayo Pak digaungkan di semua lini gitu, media tradisional dan sebagainya. Ya, makanya memperkuat infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Kalau di breakdown lebih turun, Bapak Ibu, sebenarnya itu semua bisa tercapai itu tergantung pada satu ibu rumah tangga, 2 anak. Itu kuncinya negara ini di 2 itu. Ibu rumah tangga itu begitu di semacam di kampanye terus-menerus akan dilakukan di keluarganya. Apa hubungannya ketahanan pangan dengan ibu rumah tangga? Kemarin saya bertanya, ibu-ibu, kalau nasinya tidak habis dikemanakan? Dibuang. Kalau dibuang itu berarti tidak mendukung ketahanan pangan. Ya dibuat denda dan sebagainya. Ada yang cilaka lagi, salah satu ibu-ibu jawabnya begini, saya kasihkan suami saya. Gitu. Jadi kalau makanannya nggak habis, dikasihkan suaminya. Gitu. Ya itu mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi gitu. Ya. Jadi bahasa programnya daerah itu bagaimana dibahasakan sampai ke ini PR. Saya sedang dikasih PR oleh pembina PKK Kabupaten Temanggung, diminta membahasakan SDGs itu untuk ibu rumah tangga seperti apa coba. Ya, salah satu contohnya tadi, kalau makanan nggak habis dikasihkan siapa? Silakan kasihkan suaminya. Iya. Ini konsolidasi Polhukam sih tidak menjadi kewenangan yang diserahkan di daerah, tetapi Bapak Ibu misalnya yang paling bawah menjaga stabilitas keamanan nasional. Ya tugasnya Kesbangpol. Tapi benar kan Kesbangpol enggak loh itu. Itu sebenarnya levelnya ya di ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak tadi yang di bawah. Nah paling gawat itu ibu-ibu jempolnya juga. Ternyata jempolnya ibu-ibu itu bisa memacu pertengkaran antar daerah ternyata. Ya. Kalau ibu-ibu mencet jempolnya, status di Facebook, status di Instagram, komennya itu luar biasa tajamnya lah, bisa memacu menurunkan stabilitas keamanan nasional lagi. Nah,
Ini kan berarti untuk mensukseskan Magelang kota yang aman, berarti PKK-nya harus hati-hati kalau menyentuh HP kan di sini. Menurunkan level bahasa dari target daerah, target nasional itu ke sesuatu yang jadi dihidupi sehari-hari. Jangan gitu loh. Itu saja yang saya pelajari, Pak. Kalau tahun depan Pak Joko sudah ganti dan mungkin saya ganti, namun kajian tahun ini yang saya ingin fokuskan untuk Kota Magelang memang akan memotret isu-isu itu dari ranah new media, karena kami sedang mengerjakan itu dengan riset grup kami yang komunikasi publik dan jurnalisme. Nanti hasilnya saya laporkan ke calon kepala badan saya. Ya, itu Bapak Ibu satu saya garis bawahi lagi. Kalau mau naik lagi ke atas ya Bapak Ibu, silahkan nanti ditambahkan daftarnya ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan koleksi daftar semua video yang ada di Kota Magelang. Nah Bapak Ibu komunitas sedang bergerak di apa? Oh komunitas turun onoi ya video itu, silahkan dari video. Silahkan nanti dana blog grand kelurahannya, tiap kelurahan begitu diwajibkan membuat satu video tentang kelurahannya. Tentang kelurahan apa yang unik di kelurahan itu, atau mungkin dinas kebudayaan bisa membuat lomba di lomba video 5 menit temanya tentang sampah di Kota Magelang misalnya. Mungkin tren yang Pak Barata bisa membuat penelitian apa namanya temanya riset unggulan daerah tentang sampah dalam bentuk visualisasi. Pemenangnya adalah yang videonya di views paling banyak, dilihat orang paling banyak. Dicoba tahun ini. Semua isu khas dari tiap OPD-nya coba dikemas dalam bentuk bahasa yang mudah untuk diikuti oleh publik. Nah, mungkin Diklat bisa mengadakan nih program kerjanya, pelatihan pembuatan video informasi publik dengan karakter new media, misalnya, ya bisa. Menggunakannya di sana. Sehingga kan sekarang semua anak kecil pun pegang HP gitu, bukanya juga video. Nah mungkin Badan Perlindungan Anak konten-konten itu khusus bisa atau buat ruang guru, ruang les anak-anak misalnya begitu bisa nah tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah membuat satu yang mungkin saya boleh komen, kampanyekan sebanyak-banyaknya sehingga orang tahu. Karena di riset saya kemarin, saya nulis semua daftar link websitenya dinas, Facebooknya dinas, Instagramnya dinas, kemudian saya kasih kolom sebelahnya, saya edarkan ke responden. Tahu nggak ini jawabannya Bapak Ibu? Perso 98 menjawab tidak tahu. Tahu. Ya terus siapa sekarang kemudian kontennya? Ini yang perlu dijaga. Jadi temanya untuk bisa kompetitif itu penyamaan bahasa di dalam komunikasi. Bapak Ibu Pemkot Magelang butuh dukungan masyarakat, komunikasikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Ya, mungkin perlu tiap isu itu diserang bersama-sama di semua ini dengan bahasa yang workshop khusus Pak Joko nanti termasuk di sini. Nah, kan Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan untuk menggiatkan Bapak Ibu semakin mencintai Kota Magelang sehingga menjadikan Kota Magelang yang ini Anda bisa buktikan nanti salah satu YouTube itu penjelasan klik baca komentarnya di bawahnya itu ada yang komentar gini, wah baik banget kotaku ya, wih kotaku dulu saya jadi kangen sama Magelang. Kalau kangen kan akan pulang kan jajan di tahu kupat nanti kan banyak ada uang yang masuk ke Magelang. Dan satu lagi Bapak Ibu sekarang Kota Magelang ikut viral karena apa? Klik kalau nggak percaya. Kata kuncinya wanita asal Kota Magelang koleksi tas branded di Singapura. Apa namanya Pradana atau siapa gitu. Nah, saya kemarin tidak saya cantumkan tapi saya hapus lagi saya pakai Tapi kata Kota Magelang ikut terkenal gitu. Siapa tahu nanti kalau ibu itu pulang ke Magelang banyak wartawan ngikuti ke sini kemudian sekalian mempromosikannya. Itu yang saya tambahkan, temanya tahun ini adalah membangun komunikasi yang saling bisa dipahami untuk mendukung Magelang kompetitif. Terima kasih atas perhatian.
Terima kasih kepada Bu Ruti. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas ditayangkan ini video dan banyak sekali ternyata video tentang Kota Magelang yang ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kira-kira ke depan itu Kota Magelang mau dijadikan seperti apa, lebih berkualitas dan menjadi modern, cerdas, sejahtera dan religius. Terima kasih Bapak Ibu semua telah menyampaikan materi. Selanjutnya giliran untuk kita berdiskusi. Saat ini sudah jam 3, sudah jam 15. Mungkin di awal kita sepakati dulu sampai jam berapa. Oh, terima kasih, ini saya belum nyampe, sudah ada 2 yang akan menyampaikan beberapa hal. Oh, ada 3. Ada ini mungkin kita awali di sebelah sisi kanan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Di sebelah kiri wonten ya. Ada lagi yang sebelah kiri. Kalau belum ini kita sebelah kanan dulu. Monggo Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau nggak ngomong ngantuk Bu. Jadi saya biasa ngomong begini. Yang saya hormati bos-bos, bos Joko, double, ibu-ibu, dan seluruh teman-teman yang konsultasi publik. Saya pertama kali apresiasi LKPD ada konsultasi untuk Pak Joko. Maaf Pak Joko, saya dari awal sampai sekarang itu tadi diskusinya temanya tidak satu fokus. Masing-masing saya nilai sendiri, Pak Joko sendiri, Pak Sekda sendiri, DPRD lagi, BDRD kok sih galak gitu loh. Ini kok mendukung kayak OPD tadi. Bapak pertama saya begini, saya to the point saja. Bu Rusli, saya melihat Magelang itu kecil. Saya berpikir kecil, tetapi potensinya besar. Saya hanya memberi gambaran Bu Triana, nanti saya tunjukkan kepada Pak Joko dan Bu Triana. Saya survei ke negara buta, buta itu sudah negara di atas India, kecil sekali, dan dia termasuk negara miskin, tetapi warganya bahagia. Ini yang hebat, sehingga dia tidak pakai GDP tapi GPH, Gross Domestic Happiness. Bagaimana dia memproduksi negaranya itu menjamin care kepada warganya. Ini hal yang sangat istimewa karena apa? Keterbatasan di negara tersebut itu tidak menjadi penghalang negara melayani masyarakatnya dengan baik. Keterbatasan, termasuk GDP-nya rendah. Tetapi kalau rakyat ditanya, itu semua rajanya siapa? Hebatnya pemerintah Bhutan itu apa saja? Dia hafal. Tadi dilihat di video tahu bahwa program Magelang ini apa? Gak tahu semua. Istimewanya Magelang apa? Selain mengerti Gunung Kidul, Kelang dan yang sudah nggak populer lagi, kampung blokor yang tiarap, semua hampir mati. Di Magelang itu terkenal kalau baru istimewa, tapi kelanjutannya boom. Jadi tantangannya adalah sustainable di Magelang. Yang kedua Bu, ini untuk Pak Joko pertanyaan. Saya belum pernah lihat indikator dari Bapeda tentang CT review kinerja. Jadi kinerja program-program yang sebelumnya itu belum pernah ada. Ukurannya nggak ada, parameternya nggak ada, respon masyarakat juga tidak ada. Misalnya contoh tadi seperti Bu Retno pada saya, Bu, kebun bibit itu hasilnya apa sekarang? Dengan 4 miliar sekarang itu. Lalu kalau kita tanya air mancur itu responnya apa? Masyarakat kota senang mau nggak? Karena yang datang itu kan orang kabupaten banyak. Untuk pacaran, untuk tidak Magelang tidak bangga, malah orang yang the have itu merasa itu terganggu.
kaum agama juga terganggu karena itu di depan masjid. Lalu misalnya besok membuat tidar kebun raya, itu Magelang di warganya bandi opo gitu, itu mereka nggak ngerti semua. Ini mohon Bapeda membuat instrumen city review program atau city review tentang program yang sudah berjalan dulu, sehingga sustainable terhadap LKPD yang sebentar lagi tadi disampaikan Pak Sekda ini habis untuk program RPJMD kedua ini lebih sustainable. Kalau enggak, saya maaf ini, kita ini banyak membangun, tetapi tidak pernah masyarakat itu merasakan kehebatannya. Ibu bisa tahu ini di main games ya, sebuah game. Kalau orang muda dan orang tua, responnya banyak yang muda. Maka handphone itu yang bawa adalah orang muda. Nah, wis tua iki dodalan gaptek. Kita itu kena Alzheimer. Sehingga saya mengatakan orang-orang yang tidak atau lama di luar kota melihat video-video kota Magelang bagus. Tapi nek wong Magelang delok Magelang bosen. Ini yang harus direview. Jangan komentar orang luar kota terhadap kota, tapi masyarakat kota Magelang terhadap pemerintah. Yang kedua buat Ibu Tias, keempat. Tadi disebutkan program pembangunan kota Magelang itu memiliki 3 pilar utama. Nomor 1 sebutkan kesehatan, kedua pendidikan, yang ketiga pembangunan ekonomi. Coba lihat, tarik program kesehatan. Saya pelaku kesehatan, punya rumah sakit, diajak rapat disambut belum pernah. 20 tahun. Iya, saya sudah memberi masukan. Nah sekarang saya tanya ke Tias ya. Bayangin Bu, kami dari rumah sakit swasta, saya ketua organisasi rumah sakit swasta, sekalipun dipanggil dinas kesehatan untuk membahas program kesehatan masyarakat, belum pernah sekalipun. Kan aneh, tapi pilar utama. Yang kedua, permasalahan BPJS ini, masyarakat itu mengeluh. Kok ingin didelok bangun, kesehatan masyarakat ini diperhatikan apa ya? Penyakit ini dunia ribut dengan corona. Kita ini tenang-tenang, udah begitu ono. Waduh, beda wedi kaya nakuna eksodus. Ini menjadi perhatian agama coba. Pendidikan agama itu kita jadikan hal yang paling ujung supaya warga Magelang ini merasa kuat, sehat. Jadi Ibu Rupiana yang ketemu seusia ibu, seusia saya, ketemu sing didongake apa? Ayo, waduh alhamdulillah sehat. Bapak kula kok senut-senuten. Kuwi umur 40-50 wis isinya itu diskusinya di ibu-ibu rumah tangga, di PKK, di ketemu temen, semua selalu ngomong nomor 1 sehat Pak. Bukan kota Magelang maju Pak, enggak. Maka jangan kampanyekan itu, kampanyekan Magelang sehat. Kedua, yang terakhir program kesehatan selain tidak ada di Bapeda yang begitu menonjol untuk kota Magelang. Di Cina itu mengatakan kalau preventif itu jauh lebih bagus dibanding pasti. Jadi kita pendidikan kampanyenya lebih menyehatkan masyarakat. Jangan mengajak-ngajak seperti itu. Soal sampah itu bukan permasalahan sampah kota, tapi TPA-nya bermasalah. Sehingga mulai depan pendidikan agama, akhlak yang bagus, sehat, pendidikan bagus itu akan menempatkan warga kota Magelang. Bukan dumehono air mancur lah, bunga sejuta plastik dan lain sebagainya, itu tidak membanggakan mereka. Mereka senang tuh Magelang itu sehat, rumah sakit siap, BPJS itu bisa bayar gitu. Lalu mereka senang dengan situasi yang mendidik kita. Tidak ada faktor konflik, tidak ada
ke daerah Bali itu di Magelang itu akan mengamankan. Kalau Magelang ini bisa nyentuh seperti Butan, saya katakan begitu. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang hormat Pak Sekda, yang Joko dan Bapak semua. Mohon maaf saya macak rodo aneh Pak Joko, karena saya dulunya sebagai seniman gitu ya. Dan kalau seniman dokumentasinya berlebih. Langsung saja saya tidak dalam posisi mengkritik karena memang saya tidak pandai mengkritik, hanya mengusulkan saja. Ya, jadi saya tidak serem seperti Pak Edi. Yang pertama, wilayah kumuh tadi masih banyak Pak Jawa. Saya sampaikan di sebelah barat RW 10, 12, 13 Magelang Tengah. Dulu kita mengusulkan sebagai semacam kayak taman budaya ya. Pinggir Progo kita wapit Mbak ya. Ya dong, misalnya pasar Tiban yang pinggir Progo bentuknya bagus, atau jeramnya jalan kita kok indah. Termasuk memfasilitasi Mantiase yang sekarang ke sana tuh bottleneck kalau parkirnya banyak. Monggo ini cukup agak penuh tantangan. Yang kedua, keberadaan Gunung Tidar sebagai kebun raya kan master plan-nya sudah jadi. Harapan kami dari masyarakat budaya, situs-situs yang ada di atas mohon tetap dipertahankan, karena selama ini Gunung Tidar itu adalah milik semua komunitas, baik itu Kejawen, Abangan, Islam, termasuk Buddha, Hindu naiknya ke Gunung Tidar karena di sana ada Syekh Maulana Subagir dan Panembahan Ismoil Jati. Jadi meskipun belum kebun raya itu sudah banyak yang berkunjung, daya tariknya belum termasuk yang ditayangkan Bu Ruti tadi terkait dengan Pak Kuning Tanah Jawa. Itu kawan kita dari Jogja melanjutkan anak Magelang. Cuman ceritanya rada meleset-meleset karena dasarnya dia adalah buku terbitan dari Sidoarjo, seorang lulusan IKIP yang dalam buku itu juga mencantumkan fotonya Andri Topo dan kawan-kawan itu masak jin Gunung Tidar, dikatakan adalah ulang tahunnya Syekh Subagir. Nah itu pernah kita konfirmasi, udah ulang tahunnya Syekh Subagir ini event gerbek itu kan gitu. Jadi memang nggak apa-apa, tapi yang penting Magelang bisa berangkat. Yang ketiga terkait dengan Undang-Undang 517 Pemajuan Kebudayaan. Prihatinan kami dari kawan-kawan budaya adalah tentang pendidikan budi pekerti yang sudah mungkin era 84 ya, era Nugroho Noto Susanto sebagai menteri itu pendidikan budi pekerti dihilangkan Pak Joko, sehingga mungkin hasilnya perjalanan itu adalah sekarang ini. Kita lihat DPR di pusat itu kalau padu dan ngeri ya, memberi contoh yang nggak baik, tapi DPR utama Magelang karena saya nggak pernah lihat padu jadi ya biasa saja. Maksudnya mungkin hasil dari perjalanan panjang itu seperti itu. Nah, harapan kami Dinas Pendidikan memasukkan lagi Pak Neng Diwa. Ya. Saya lanjutkan. Jadi alangkah baiknya pendidikan budi pekerti itu dirumuskan kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan. Saya pernah mendengar polisi, ada salah satu TK PAUD itu ada semacam isu gitu ya, menjawabkan kafir. Saya pernah mendengar itu. Jadi kalau dari kecil sudah dia seperti itu, nanti kebinekaan kita itu nanti akan semakin terkikis. Nah, ini hukum belum menyebar. Saya pikir pendidikan seperti perlu digalakkan lagi, dimasukkan lagi. Nah, kita sebagai orang budaya misalnya Padi Persatuan Perdalangan bisa masuk misalnya pendidikan budi pekerti melalui wayang dan contoh seperti kita mengusulkan. Yang berikutnya adalah implementasi dari kota religius. Ini saya kira harus mencakup toleransi antar umat beragama secara baik. Itu yang harus dijaga. Lalu ini ada usulan dari kawan-kawan sepeda Pak Joko, kawan-kawan komunitas sepeda mohon anak-anak diberikan hak untuk aman bersepeda, terutama jalur lambat.
karena banyak jalur lambat ini dilanggar oleh jalur-jalur itu, sehingga ini betul ini saya di WA dari komunitas sepeda Magelang, lalu ada KOSTI ya, komunitas sepeda Indonesia, lalu tempat parkir sepeda Pak Joko. Tempat parkir sepeda itu kalau di Solo saya lihat di tata rapi gitu masuk indah. Nanti kalau Mbak Tias pas sepedahan, Mbak Astin pas sepedahan bisa parkir di situ. Ya, terus berikutnya, nah tadi saya ingat Bu Rutiana yang lagu Juta Bunga itu dulu ada lomba juara 1 dan 2. Nah, saya dulu 4 tahun yang lalu kita dari Pati itu membuat lagu seperti mungkin belum pernah dengar. Kita sudah 4 tahun ini berturut-turut menyampaikan di wayangan. Lagunya gimana? Ngaturaken sugeng rawuh ing kutha Magelang nyotor sik rapi dadi kuthaning wisata alun-alun badaan gununge tidar mantiase kiai langgeng masjid agunge dadi kota dasaran pariwisata adipura iku kelare kota Magelang panten sing tak tresnani. Saya tuh minta itu rekaman tuh disetel di hotelnya Pak Edi, di hotelnya mana itu di PKL, sehingga orang mendengar gending itu langsung respon gitu Pak. Karena sekarang aja bahasa Jawa itu katanya di Arab Saudi ya, di sana itu begitu pesawat mau turun seperti Jogja nih, sekedar malih para penumpang badhe mandhap wonten ing Jakarta Bismillah atau satos menawi langkah sike tengen rumiyin memberikan. Jadi saya mengusulkan bahasa Jawa juga digunakan di institusi pendidikan Magelang dan sekolah-sekolah minimal ya 1 bulan sekali mengatus putih, lalu baju ada juga dipergunakan. Tapi saya menilai Pak Joko hebatnya Kota Magelang, ibu-ibu dan bapak-bapaknya tuh saya amati ya belakang tampilannya selalu matching pakaiannya Pak, cantik-cantik. Jadi secara budaya saya melihat ageman yang diagem para ASN di Kota Magelang itu hebat. Menurut saya hebat. Apalagi DPRD-nya, wah nggak top. Saya kira itu saja Pak Joko. Nanti tidak yang lain nggak kemana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sebelah kanan satu. Monggo Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wasyukur wala haula wala quwata illa billah. Dan saya Kartono, Ketua Dewan Pendidikan Kota Magelang. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan rata-rata selama sekolah. Indeks pembangunan manusia salah satu komponen yang mempengaruhinya adalah bidang pendidikan. Dan saya lihat dari target Kota Magelang saat ini atau yang akan datang yang ditargetkan dalam RKPD 2021 itu 78,37. Menurut saya ini sudah luar biasa dan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena kalau dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah itu baru 72 lebih. Peningkatan yang satu berpengaruh yaitu pendidikan. Dan kalau benar berbicara tentang pembangunan manusia di bidang pendidikan, berarti kita bicara tentang kualitas pendidikan. Kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan, ada sejumlah komponen yang mempengaruhi. Di antaranya adalah infrastruktur, kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kami dari Dewan Pendidikan memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pelayanan dan perhatian pembangunan pendidikan di bidang infrastruktur, karena rata-rata
sarana prasarana di bidang pendidikan menurut kami sudah cukup layak. Tapi di sisi lain, karena faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan tidak hanya sekedar sarana prasarana, tapi di sisi lain ada sumber daya. Sumber daya manusia ini akan korelatif dengan output dan outcome-nya, output dan outcome tamatannya. Sejauh mana mereka juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, kami menyarankan supaya komponen pendidikan untuk peningkatan kualitas tidak hanya semata-mata di infrastruktur, tapi juga kualitas sumber daya. Kualitas sumber daya manusia dari aspek gurunya, paling tidak kita bicara tentang kompetensi profesionalnya. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai. Ada baik kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional ini sangat langsung bersentuhan dengan kemampuan anak nantinya. Karena ini kita bicara tentang guru matematika harus sangat menguasai tentang matematika. Nah, ini kalau ini kita lakukan, insya Allah visi pendidikan, visi Kota Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas, termasuk di dalamnya adalah jasa pendidikan, saya yakin ini akan tercapai. Oleh karena itu, anggaran pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kompetensi profesional guru, menurut saya perlu menjadi perhatian. Jadi kita tidak berarti melupakan infrastruktur, tapi juga harus kualitas sumber daya manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan rata-rata lama sekolah. Di sini kami Dewan Pendidikan juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Target kinerja dari rata-rata lama sekolah itu 10,50 atau 59. Kemudian harapan lama sekolah 14,19. Ini menurut saya target yang luar biasa. Ini artinya rata-rata pendidikan masyarakat Kota Magelang ini sudah tinggi sekali. Rata-rata hampir tamat SMA semuanya. Hampir tamat SMA semuanya. Kalau ini dikurangi dengan orang tua yang sudah sepuh, jumlah penduduk Kota Magelang dikurangi yang sudah sepuh-sepuh yang mungkin pendidikannya sangat rendah, saya yakin ini bisa meningkat, bisa di atas 10,59. Ini luar biasa. Tapi tetap karena memang pendidikan ini menjadi perhatian serius bagi kita, maka pendidikan ini juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai target ini juga tidak bisa tercapai karena faktor-faktor lain. Rata-rata lama sekolah ini juga dipengaruhi oleh drop out para siswanya, karena dia menjadi faktor pembagi dari mereka yang mengikuti pendidikan. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan ini menjadi perhatian. Apa yang menyebabkan mereka drop out? Apa yang menyebabkan mereka tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan? Ini sangat berkaitan dengan biaya. Pemerintah Kota Magelang cukup memberikan perhatian kepada para siswa dengan bantuan pakaian seragam dari mulai sepatu dan sebagainya. Paling tidak ada 3 jenis pembiayaan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita bicara tentang biaya investasi, gedung dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bicara tentang biaya operasional. Yang ketiga, kita bicara tentang biaya personal. Nah, kadang-kadang biaya personal ini yang kurang kita sentuh, sehingga ini menyebabkan drop out dan sebagainya. Oleh karena itu, kami menyarankan kembali lagi masalah anggaran. Bukan berarti
kebijakan pemerintah Kota Magelang dengan memberikan pakaian seragam dari mulai sepatu sampai pakaian berikutnya salah? Tidak. Tapi mungkin perlu menjadi perhatian lagi yang nantinya bisa menanggulangi mereka tidak drop out, yaitu yang berkaitan dengan belanja personal. Saya pikir Kota Magelang saat ini sudah tidak terlalu direpotkan dengan tugas-tugas lainnya, karena sejak tahun 2017 SMA dan SMK sudah dikelola oleh pemerintah provinsi, sehingga saya yakin anggaran yang berkaitan dengan pendidikan mungkin bisa ditambah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dua hal yang menurut saya sangat berkaitan dengan pendidikan di Jawa Tengah, di Kota Magelang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.